البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Allah. Baik. Hadis yang kelima, wa an Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zaujati ahadina alaih. Saya bertanya, wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kami kepadanya? Yaitu hak istri apa terhadap suami? Qal antu ta'imaha idza ta'im. Yaitu engkau memberikan makan kepadanya apabila engkau makan. Jadi bukan hanya engkau yang makan, istrimu ternyata tidak makan. Tetapi apa? Tetapi sebagaimana engkau makan, istrimu juga mendapatkan makanan. Masalah jadwal boleh diatur sama-sama. Tayyib. Wa taksuwaha idzak tasait. Dan engkau memberikan dia pakaian apabila engkau sendiri berpakaian. Jadi inilah yang namanya keadilan. Yaitu apa? Daruriyat semuanya mendapatkan. Perkara-perkara yang sampai tingkat keperluan yang daruri ini sama-sama dapat. Adapun kalau masalah kamaliyat ini tidak harus, yaitu masalah kesempurnaan, masalah ini punya kereta, itu tidak punya kereta, ini tidak wajib. Tapi yang wajib adalah apa? Masalah daruriyatnya dan juga masalah apa itu hajiyat, perkara yang kalau ditinggalkan timbul masyaqqah maka tidak boleh apa? Tidak boleh disia-siakan. Wala tadribil wajh, jangan engkau memukul wajah. Wala tuqabbih, dan jangan engkau mendoakan keburukan kepada dirinya. Bagaimana nanti akan dibahas. Wala tahsyur illa fil bait, dan jangan engkau memboikot dia kecuali di rumah. Baik, hadis sunnah hasan rawahu Abu Dawud wa qala makna la tuqabbih ay la taqul qabbahakillah. Jangan engkau mendoakan la tuqabbih, maksudnya adalah jangan engkau berkata semoga Allah memburukkan dirimu. Baik, ini adalah faedah penting. Sebagian seorang sahabat yaitu Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu bertanya, dan faedahnya sampai kepada kita. Wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kami terhadap dirinya? Menunjukkan apa? Bahwasanya istri itu bukan hamba sahaya. Dia punya hak yang harus ditunaikan, dan bahkan apa? Di sini Allah Ta'ala menyamakan, Rasulullah SAW menyamakan antara diri kita dengan istri kita dalam masalah apa? Hak-hak yang mendasar semacam ini, yaitu antu ta'imaha idza ta'im, engkau memberikan makan kepadanya apabila engkau sendiri makan. Baik. Dan ini isyarat bahwasanya memang apa? Memang yang bertanggung jawab untuk memberi makan adalah suami, bukan istri. Kalau istri yang memberi makan suami, maka ini adalah amal soleh, sedekah. Adapun kalau suami mereka makan istri, maka ini adalah apa? Adalah kewajiban. Dan ini juga apa? Menaikkan derajat, sebagaimana telah kita lewati dari apa? Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi sama-sama apa? Sama-sama ini adalah amal soleh. Tetapi istri tidak dosa ketika tidak melakukan itu. Nah, suami dosa ketika apa? Dia menyia-nyiakan kewajiban tadi. Kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man ya'ul. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawab dia. Baik, yang kedua, wa taksuwaha idzak tasait. Engkau memberikan pakaian kepada dia apabila engkau berpakaian. Tidak harus pakaiannya itu yang jenama-jenama yang famous, yang terkenal, tidak harus yang mahal-mahal. Yang penting apa? Memang ini adalah pakaian yang baik, pakaian sesuai dengan syariat dan juga memuaskan ketika dipakai. Kalaupun tidak mampu maka apa? Maka saling menyabarkan di jalan Allah Ta'ala. Nah, apalagi ketika ada sale, wah ini kesempatan kita berbuat baik. Mumpung harganya boleh turun, tapi jenamanya bagus, wah ini bagus. Atau barangkali kita cari bandel yang masih bagus-bagus, wah misalkan. Nah, jenamanya bagus, cuma apa? Cuma dia sudah pernah dipakai orang, tapi sekali atau dua kali aja. Intinya adalah apa? Masih baik dipakai dan memuaskan, maka dia adalah cukup. Tidak harus dia itu pakaian yang baru. Kalau mampu baru, maka itu lebih baik tentunya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah hak itu terkadang berupa kewajiban, terkadang adalah menghindari keharaman. Makanya yang pertama adalah kewajiban. Kemudian yang ketiga dan keempat dan kelima, dia adalah berupa apa? Penghindaran dari perkara yang haram, yaitu berupa larangan. Wala tadribil wajh, jangan engkau pukul wajah. Berarti apa? Boleh pukul bahu, boleh pukul tangan, boleh pukul kaki ketika diperlukan. Adapun untuk wajah jangan.
Bahkan binatang saja Rasulullah melarang untuk apa? Dipukul wajahnya. Karena dia itu adalah apa? Pusat syaraf dan dia adalah pusat kecantikan. Binatang aja tidak boleh, apalagi manusia. Laki-laki saja dia tidak boleh untuk dipukul wajahnya, kecuali dalam suasana yang yaitu istilahnya adalah suasana darurah, dalam suasana perang. Sulit kita mencari yang lain, maka boleh kita pukul wajah dari apa? Dari orang-orang kafir yang sedang kita perangi itu. Boleh dibelah kepalanya dan sebagainya. Karena apa? Terkadang sulit kita menghantam bagian yang lain, bagian leher. Tapi dalam bukan suasana perang tidak boleh. Walaupun dia orang kafir, kalau dia masih dhimmi dan sebagainya, tidak boleh kita pukul wajahnya. Makanya ketika siapa itu Sauban memukul wajah, menempeleng wajah apa itu orang Yahudi yang dia bersumpah dengan apa? Robnya Musa, bukan robnya Muhammad. Maka Rasulullah tanya kepada Sauban, kenapa engkau menempeleng wajahnya? Seandainya itu sesuatu yang halal, maka Rasulullah tidak menanyai itu. Baik, maka apa? Tidak boleh kita memukul wajah, tapi pukul bagian yang lain ketika memang diperlukan. Nah, apalagi wanita yang wajahnya jelas dia keadaannya lebih lemah, dan itu adalah apa? Syaraf yang sangat banyak di situ dan pusat kecantikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, bahwasanya apa? Wajah wanita ini wajah yang sangat lemah. Kalau dia itu dipukul, dia akan cepat sekali nampak bekas-bekasnya itu di wajahnya itu. Nampak tanda-tandanya dan sebagainya. Kalau laki-laki masih apa? Lumayan kuat. Tapi kalau wanita, maka ini betul-betul sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jangan di bagian wajah, tapi bagian yang lain. Tayyib, wala tuqabbih, dan jangan engkau mendoakan keburukan, mengatakan qabbahakillah, semoga Allah memburukkan dirimu. Kenapa? Karena kita ini diperintahkan untuk apa? Untuk menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kalau kita doakan kejelekan dan ternyata malaikat mengaminkan, kita sendiri yang rugi. Semakin buruk, bahkan apa? Membawa buruk nama keluarga barangkali, dan merusak umat. Ketika perempuan sudah rusak, akhirnya dia merusak orang lain dan sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Keluarganya jadi malu dan seterusnya. Dan boleh jadi kita juga akan malu, ini istri siapa, ini gak terurus misalkan. Maka apa? Justru doakan kebaikan-kebaikan. Untuk hamba sahaya saja Rasulullah, dan ini kalau nggak salah telah kita lewati itu, idza zanatil amahwa wa dhahara atau tabayyana zinaha, apa itu? Fajliduha wala tuqabbih. Kalau seorang hamba sahaya yang wanita itu berzina dan jelas zinanya itu, maka hendaknya kalian menyebat dia, tetapi jangan kalian mendoakan keburukan untuk dia. Itu aja hamba sahaya, apalagi dia adalah wanita merdeka, wanita baik-baik, wanita terhormat. Maka apa? Jangan doakan kejelekan, tapi doakan kebaikan. Doakan apa itu? Allah yahdik. Ini aja sudah membuat kadang orang sakit hati. Atau Allah yuwafiquk. Ini pun bagus, doa yang baik. Intinya adalah biar jadi baik. Kalau dia baik, maka pendidikan anak pun insya Allah semakin baik dan akan mendukung suami, langkah-langkahnya dan sebagainya. Atau paling tidak, kalaupun kita mencaci, terpaksa mencaci, pakai cacian yang tidak terlalu jelek. Seperti yang dilakukan oleh teman anak orang Son'a. Nah, dia kalimatnya halus. Ketika dia bengang sama anaknya, dia nggak menyebutkan apa itu zoo, kebun-kebun binatang, tapi dia cuma mengatakan ya burtukol. Dia paling gitu. Atau kalau sedang bengang sekali, ya basol. Udah gitu aja. Wahai bawang merah. Itu apa? Dengan apa itu? Buah-buahan. Nah, itu masih penting. Wahai oren. Nah, itu masih baik. Jangan seperti apa sebagian orang Damaji ketika dia mencaci anaknya, anta kalab, naudzubillah, engkau anjing. Anaknya bilang kalau saya anjing kecil, bapak anjing besar. Wah, anaknya pandai. Jadi tambah rusak. Nah, itu nggak boleh semacam itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Lanjutannya ada tapi besok aja.